Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah berfirman, la in a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in syakartum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dulurku dimanapun berada, saya percaya bahwa idiom tradisional atau idiom nenek moyang kita bahwa ada berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian itu benar. Nah, kali ini kita akan bahas itu dulu, tentang bersakit-sakit dulu, bersenang-senang kemudian. Jadi tentang struggling, tentang perjuangan dalam hal apapun. Nah, termasuk kita sekarang ini. Saat ini kita dihadapkan pada kebijakan PSBB. Artinya kita ada pembatasan dalam skala yang lumayan besar, terutama di Jawa dan di Bali terkait dengan pandemi ini. Dan tentu itu akan sangat mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, pendidikan kita semua. Yang mungkin bulan Desember, November kemarin di dunia pendidikan sudah lumayan ceria itu. Bapak-bapak, anak-anak sudah mulai senang karena akan ada tatap muka. Mereka yang sudah bosan di rumah, anak-anak sudah senang dan lain sebagainya. Dan itu pasti berdampak, berarti kalau sekolah sudah boleh masuk, apa segala macam, maka nanti ekonomi juga akan rodanya berputar lagi, penghasilan akan ada lagi. Ternyata nggak jadi. Ya, kita melihat ini sebagai sebuah batu ujian. Batu ujian. Saya sih berharap bahwa dengan mudah-mudahan PSBB tahap kedua atau yang kedua ini, nanti tidak ada lagi PSBB tahap ketiga dan lain sebagainya. Maka kita taati aja, kita ikuti saja. Berat Gus lah, ya itu yang saya tadi maksud dengan rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kita sekarang harus pakai masker, harus hand washing, harus social distancing, harus kemana-mana rapid dan lain sebagainya. Saya yakin Allah sudah punya rencana itu untuk menguji kita dengan persoalan ini, untuk meningkatkan derajat kita. Kita ini insya Allah meningkat derajatnya. Nah, sekarang bagaimana cara menghadapi ini? Kita ambil manfaatnya. Bahwa setiap peningkatan derajat itu mesti diawali dengan ujian. Nah, dari kacamata itu, dulur, saya ingin mengajak sampean untuk mengambil hikmahnya dari sisi kacamata keimanan agama kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja ngomong saya telah beriman? Padahal mereka belum diuji, kata Allah. Artinya prasyarat untuk menjadi orang yang iman itu harus diuji. Harus diuji. Dan ujiannya adalah segala macam yang ada di sekitar kita, termasuk kondisi-kondisi semacam ini. Kondisi-kondisi semacam ini. Gitu. Maka 2 pekan lalu kalau tidak salah, saya menyatakan tentang 4 kondisi yang kemudian membuat keimanan kita diuji. Tentang kondisi ekonomi, kondisi dan seterusnya itu. Saya juga sudah mencontohkan tentang Nabi Ayub dan sebagainya. Nah, sekarang kita melihat kondisi apa lagi yang membuat kita benar-benar akan tercatat sebagai orang. Jadi bahwa kondisi di mana kita tidak boleh enjoy dengan zona nyaman. Jadi sebagai kita di dalam hal banyak hal ya, tidak hanya dalam keimanan. Bahkan saya membaca beberapa kunci atau kisah sukses para usahawan. Kisah sukses para banyaklah ilmuwan dan semuanya. Mereka pasti dimulai dengan berdarah-darah dulu. Tidak ada sukses itu instan, itu tidak ada. Biasanya sukses yang instan itu selalu kemudian juga bertahannya juga instan. Nah, ini yang harus kita hindari dalam konteks kita beriman, beribadah, bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita kemudian juga
Keimanan kita itu keimanan yang instan, sehingga juga dengan mudah diombang-ambingkan atau malah naik turun. Nah, sekarang coba kita lihat seberapa dan apa sih sebenarnya ujian-ujian yang akan menimpa kita kalau memang kita ini ngaku sebagai orang-orang yang, logikanya gini aja dulur. Kalau kita ini kompetisinya itu dengan misalnya taruhlah kompetisi entah itu bulu tangkis, sepak bola atau tinju, itu kan ada tingkat amatir, tingkat sekian kilogram, kalau tinju ya tingkat sekian kilogram, sampai tingkat kelas berat. Di UFC juga kan juga begitu. Kita kenal Habib Nurmagomedov misalnya. Itu kan kelas ringan menengah atau apa. Tapi ada yang kelas berat ini. Nah, semakin berat tantangan, semakin naik kelas kompetisinya, tentu semakin berat tantangannya. Itu sudah jamak dimanapun. Dalam hal bisnis kan juga begitu. Semakin besar resiko yang mau kita ambil, maka semakin besar pula kemungkinan sukses yang kita akan peroleh. Dimanapun. Nah, terkait dengan itu, kalau kita memang benar-benar ingin mencapai derajat yang jauh lebih tinggi di sisi Allah, tentunya kita juga harus siap dengan ujian yang lebih berat. Lebih berat. Nah, di sini kadangkala kita keliru dalam membaca pesan-pesan Allah. Kita itu ketika menerima ujian, jangan minta dipermudah. Atau ketika kita memilih jenis ujian, jangan milih yang ringan. Apapun yang diberikan Allah, kita itu mintalah kuat. Saya ulangi. Jadi kalau dalam hal ujian yang menimpa hidup kita itu jangan minta yang ringan. Kita jangan minta yang mudah. Tapi mintalah kuat. Mintalah mampu. Ringan maupun berat. Mudah maupun sulit. Gitu loh. Kenapa? Karena sebenarnya dalam hidup kita ini, sekali lagi saya sering menyatakan bahwa kita hidup ini harus be the best. Bahkan kalau bisa be best of the best. Baik dari yang terbaik. Dalam hal apapun. Kita bisnis saja kepingin dapat laba yang lebih banyak kok. Kita bertani pun kita ingin dapat panen yang jauh lebih banyak. Kemarin kalau bisa meningkat terus. Dalam hal keimanan juga begitu. Nah, kebanyakan orang ini kan kebalik ya. Kalau dalam hal duniawi inginnya lebih banyak, terus meningkat terus. Tapi kalau dalam hal keimanan, masih mending saya daripada dia. Nah gitu, kebaliknya itu gitu. Padahal konsep yang harus kita pahami bersama menurut saya adalah ungdur man huwa asfala minkum. Lihatlah orang di atasmu dalam hal apa? Keimanan. Tapi ungdur ilaman huwa fauqakum, orang yang di bawahmu dalam hal duniawi. Nah itu nanti balance. Jadi kita selalu punya rasa syukur karena melihat kondisi orang di bawah kita. Baik dalam hal kesehatan, dalam hal nasib, dalam hal ekonomi. Selalu melihat orang di bawah kita. Kita ada syukur. Tapi dalam hal keimanan, ketakwaan, kita selalu melihat orang di atas kita. Nabi kok bisa gitu ya, para sahabat kok bisa gitu ya, para wali kok bisa gitu ya. Itu para soleh, salafus soleh kok bisa gitu ya. Saya kok masih di sini. Sampai yang paling kecil misalnya. Ada teman kita yang ahli sedekah, ya ahli ibadah gitu. Ya Allah, lihat ke atas gitu. Jangan kok karena kita sudah sholat 5 waktu, mending saya daripada dia maghriban toh. Enggak gitu caranya. Nah, kita harus tadi itu kembali. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Dalam konteks life kita, cycle of life kita di mana kita akan melanjutkan hidup di akhirat. Kita pun harus begitu menurut saya. Kita harus siap untuk tidak bersenang-senang dulu di dunia agar kita mendapat kesenangan di akhirat. Kita harus berani untuk berjuang di dunia ini. Berjuang terutama apa? Wanahan nafsa anil hawa. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Dan barang siapa yang memang orang-orang yang hidupnya itu lebih banyak mikir kehidupan dunia, maka nanti di akhirat akan mendapat celaka. Tapi orang sebaliknya,
orang yang selalu memikirkan tentang dua langsung, dunia dan akhirat, gitu. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka kehidupan akhirat itu akan memancing, menjadi trigger, menjadi pemicu kita untuk kemudian berbuat baik, mempersiapkan sebanyak mungkin sangu di dunia untuk kehidupan akhirat. Nah, mempersiapkan sangu ini loh dulur, yang kadang yang tadi saya sebut, kemudian kita berani bersakit-sakit, misalnya aja. Ketika kita punya banyak laba, uang banyak. Nafsu ini, gitu kan? Nafsu ini, kan pengennya itu, wah, diambur-amburkan untuk ini, untuk itu. Pokoknya seneng lah, beli ini, beli itu. Tapi karena tadi, kebalikan dari wa atharul hayatad dunya, fa innal jahima itu orang-orang yang wanahan nafsa anil hawa, itu kan, orang-orang yang bisa menahan nafsunya dari hawa nafsu, itu kan bersakit tuh. Pengen beli ini berlebihan sebenarnya, bukan basic need, bukan kebutuhan, hanya karena aktualisasi gengsi dan lain sebagainya. Tapi dia punya. Nah, kalau kita mampu untuk membatasi ini, tidak. Pertama, mending saya kirim ke akhirat. Kedua, saya melihat dong kanan kiri saya waktu pandemi kayak gini, kondisi ekonomi masyarakat lah begini, saya tak tepos seliro lah, saya tak punya empati lah dengan sesama. Kemampuan menahan untuk tidak membelanjakan sesuatu di luar kebutuhan dasar ini, itu kan sakit, itu kan bersakit-sakit. Tapi insya Allah bersakit-sakit dahulu di dunia ini akan berbalas dengan bersenang-senang nanti kemudian di akhirat. Nah, itu titik masuk kita untuk memahami bahwa dunia ini kita memang harus itu tadi. Kata Nabi, kita ini kalau Allah hendak meningkatkan derajat kita, pasti Allah akan kemudian memberi kita ujian. Nah, kalau sudah begini kan begini. Berarti kalau kita mendapatkan ujian dari Allah, harusnya kita itu apa? Senang apa enggak senang? Harusnya senang. Terbalik tuh. Jadi sudut pandang Allah itu begini. Aku menyayangi hamba ini. Akan aku beri ujian yang setimpal. Karena aku ingin meningkatkan derajatnya dengan cara melihat apakah dia sabar, ikhlas atau tidak. Sudut pandang kita beda. Begitu kita dikasih ujian yang berat, ya Allah, kok tega ya Allah. Duh kan? Jadi kita melihatnya itu seolah-olah Allah kejam sama kita. Padahal Allah sebaliknya, sayang sama kita. Tapi bentuk kasih sayang Allah itu tidak dengan memanjakan kita. Bentuk kasih sayang Allah itu dengan cara memberikan kita ujian. Memberikan treatment Allah terhadap kita, kasih sayang itu. Dengan cara begitu. Karena apa? Untuk bisa masuk surga, harus ada stempel iman. Untuk ada stempel iman, sudah jelas. Kalimatnya harus yuftanun. Harus diuji. Maka tidak salah kalau kemudian surga itu hanya untuk orang-orang pilihan. Orang-orang terbaik. Best of the best. Ahsanu amalah. Surat Al-Mulk ayat 2 itu. Jadi memang Allah mencari kan. Kalimatnya jelas. Ayyukum ahsanu amalah. Untuk mencari siapa di antara kalian yang paling baik. Paling baik itu tidak selalu paling banyak. Paling baik itu tidak selalu paling apa, tapi paling baik itu adalah yang paling ikhlas, yang paling kalau istilah itu neriman. Nah, kembali kepada fenomena yang kita sekarang ada di PSBB, tentu nanti apa-apa dibatasi dan lain sebagainya. Tidak ada yang senang, tidak ada. Saya yakin tidak ada yang senang. Terutama para pedagang, aduh nanti jam 7 sudah harus tutup, padahal dia biasanya dagangan malam tuh. Nah kalau jam 7 tutup, dapat apa gitu kan. Tapi ya lagi-lagi itu tadi, kembali kepada, ya ini gimana, memang untuk kebaikan bersama. Saya tidak akan membahas tentang lebih dalam PSBB, tetapi lebih kepada apapun yang sekarang ada di sekitar kita itu adalah ujian. Dan ini latihan untuk kita. PSBB istilahnya
pembatasan. Berarti kalau pembatasan, kita juga harus mulai belajar membatasi diri. Kalimatnya tadi. Kalau wa'atharul hayatad dunya, orang-orang yang hanya memikirkan kehidupan dunia, fa innal jahima yal ma'wa, maka dia akan diseret ke neraka jahim. Sebaliknya, orang-orang yang waman khofa, orang-orang yang takut kepada Allah dan wanahan nafsa anil hawa, yang bisa menahan nafsu dari keinginan-keinginan yang berlebihan, maka Allah menjanjikan fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini lanjutan. Artinya apa dulu? Kita ini diberi dua pilihan. Allah demokratis itu. Allah membebaskan hambanya untuk memilih jalan mana yang mau kita pilih. Apakah jalan senang-senang dulu, gitu. Artinya berenang-renang dulu, lalu berakit-rakit ke tepian. Atau sebaliknya, berakit-rakit dulu, lalu berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu di dunia, lalu bersenang-senang kemudian di akhirat. Nah, berakit-rakit ini kalau kita lihat sekarang misalnya ujiannya ya, kita sekarang enak-enak tidur. Malam nih enak-enak tidur, apalagi waktu kayak gini kan, waktu enak-enaknya kemulan kalau jam 2, jam 3 itu. Hujan gerimis gitu kan. Lalu diperintah Allah, hei buktikan cintamu dengan fatahajjad bihi nafilatan lak. Bangun kamu tahajud di waktu malam. Dengan apa harapan? Asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah membangkitkan engkau di tempat yang terpuji. Allah enggak janjikan itu. Tempat terpuji tentu tempat yang terdekat dengan Allah nanti di akhirat. Nah, itu kan berarti kita harus bersakit-sakit nih. Bangun kerengkelan gitu. Lalu menyentuh air wudhu dingin, ndak enak, padahal ngantuk Mas Yan. Demi cinta. Nah, bangun kan nggak enak, bersakit-sakit. Tapi asa ya bahasa karabuka maqamah mahmuda. Nanti ada maqam mahmuda. Nah, ini berenang-renang ke tepian nanti, tapi di akhirat. Kita punya harta, bisa kita buat foya-foya, semau kita, bangun rumah megah, beli mobil mewah, dan seterusnya. Tapi karena kita sudah bersakit-sakit dulu di dunia, kita tahan. Wanahan nafsa anil hawa. Dengan cara apa? Oh, itu kalau saya bisa aja, itu memang harta saya halal. Saya nikmati sepuasnya, mau saya dong. Tetapi ingat tetangga kita, tetapi ingat masyarakat kita, masih banyak yang miskin, masih banyak yang nggak mampu berobat, masih banyak yang bahkan putus sekolah nggak mampu bayar. Bahkan banyak orang yang berkali-kali kita mendengar berita tentang orang yang nggak bisa ngambil jenazah keluarganya hanya karena nggak mampu bayar ambulan. Lalu kita kemudian beli mobil mewah harga miliaran, gimana kita ini? Itu, jadi meskipun itu halal, sampean bisa kembangkan sepuasnya, kembangkan seluruh nikmati sepuasnya, tapi ada batasan norma, ada batasan etika yang itu akan diawasi Allah. Karena banyak apapun harta kita itu adalah milik Allah. Dan semuanya kita harus menggunakan, mentasarufkan, mengelola, memanage, mendistribusikan sesuai dengan aturan dan kehendak Allah. Nah, mencegah bisa lakukan untuk agama. Enak kalau makan puas itu enak. Kuliner itu enak loh. Tapi kemudian Allah, kamu puasalah. Tidak hanya puasa Ramadan, tapi puasa sunnah. Ini kan juga bersakit-sakit. Jadi apa yang ingin saya sampaikan dulu? Ayo kita mulai belajar untuk tidak selalu berada di zona nyaman. Jangan berada di zona nyaman. Dalam hal apapun. Sampean yang pelajar, sampean yang mahasiswa, sampean yang masih sekolah. Meskipun sekarang kondisi daring, jangan dibuat leha-leha. Sama nanti nggak akan dapat apa-apa. Ya, cambuk diri untuk belajar lebih keras lagi. Jangan biarkan kondisi pandemi seperti ini membuat sampean kemudian tidak produktif. Hanya karena berada pada zona nyaman. Kondisi yang kayak gini, lalu kita diam. Pikiran yang diem itu mengurangi kemampuan otak. Jadi kalau kita terlalu enak, biasa, nggak pernah ada tantangan, dinamika pikiran kita itu nggak jalan. Maka otak kita nggak terasa dengan tajam. Tapi kalau kita selalu menghadapi tantangan-tantangan baru, dinamika kehidupan,
kita selalu dituntut untuk memecahkan persoalan-persoalan, kita selalu dituntut untuk bagaimana kita bisa menahan nafsu, bisa menahan amarah, bisa menahan ambisi dan lain sebagainya. Ini kan kemudian kita berpikir keras ini. Nah, itu yang kemudian ketajaman hati dan pikiran itu akan terasa. Nah, dalam hal ekonomi juga begitu. Seorang bisnismen tidak boleh ada di zona nyaman, toh juga. Harus dipacu untuk selalu baik, lebih baik, lebih baik terus. Dalam hal keimanan saya juga mengajak sampean begitu, Dulur. Jangan merasa telah baik. Kenapa? Karena Quran menyatakan dalam surat Al-Kahfi disampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Di sana jelaskan, apakah kamu tahukah kamu orang-orang yang paling rugi amalnya? Yaitu orang-orang yang siapa? Orang-orang yang paling aksarina a'mal. Yaitu orang-orang yang mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik. Yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul katakanlah, maukah kamu aku tunjukkan nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, orang yang paling rugi amalnya. Yaitu apa? Orang yang mereka yang lalu disebut sebagai orang-orang yang kafaru, ya, orang-orang yang kafir. Tapi yang dimaksud kafir ini adalah orang yang ingkar, yang tidak percaya akhirat, yang tidak percaya. Tapi ada juga orang yang pada lahirnya percaya akhirat, tapi aslinya tidak percaya. Satu ciri di antara orang yang rugi itu adalah orang yang yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Orang yang menganggap bahwa perilakunya, amalnya sudah banyak, sudah baik. Karena kemudian dia tidak lagi butuh masukan, tidak lagi butuh meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Lama-lama ternyata di dalam catatan Allah nanti ketika disuruh Iqra kitabaka, baca buku kitabmu, dilihat memang amalnya ada. Tapi ternyata dosanya lebih banyak daripada amalnya. Atau malah amalnya ini tergerogoti oleh riya dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasi itu biar tidak terjadi kaget nanti di akhirat, ayo kita pacu diri kita. Be the best. Menjadi lebih baik. Tahun 2021 harus lebih baik dari tahun 2020. Dan besok, bulan depan, minggu depan, pekan depan, tahun depan juga harus lebih baik dari hari ini. Hanya dengan cara kita berani bersakit-sakit dahulu dan berenang-renang ke tepian. Ayo pacu diri kita menjadi lebih baik. Fenomena pandemi, fenomena PSBB menjadi latihan kita untuk berani, tidak enak, demi enak di akhir. Kita dikekang nggak boleh keluar rumah, kita harus pakai masker, kita harus pakai ini kan kekangan-kekangan. Tapi demi agar kita terhindar dari penyakit, nggak usah keluar-keluar rumah, ini kan kekangan. Tapi demi agar kita selamat dari segala macam bahaya dan penyakit di dunia. Kalau kita bicara dunia dan akhirat juga begitu. Agar kita terhindar dari wa'athal hayatad dunya fa innal jahima yal ma'wa. Tadi ancaman neraka jahim. Kalau kita hanya mikirin dunia saja, maka untuk menghindari itu kita harus mampu wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Agar kita bisa menahan nafsu dengan janji bahwa kalau kita mau menahan nafsu artinya bersakit-sakit dahulu di dunia, maka fa innal jannata yal ma'wa. Maka nanti akan renang-renang ke tepian, bersenang-senang kemudian di akhirat. Saya mengajak dalam pekan ini itu saja. Keluar dari zona nyaman. Jangan merasa sudah baik. Selalu teliti. Dosa apa yang sudah saya lakukan? Berapa amal yang baru saya lakukan? Selalu kita menimbang sekarang. Konsepnya adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum nanti dihisab di akhirat. Dengan cara apa? Lebih banyak melihat dosa-dosa kita dan kemudian biarkan amal Allah yang menghitungnya. Dengan cara apa? Selalu fokus ke depan, berani untuk bersakit-sakit dahulu di dunia. Berenang-renang, bersenang-senang kemudian nanti di akhirat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Tetap semangat, hadapi hidup ini dengan husnudzon kepada Allah dan husnul khuluq kepada sesama manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.